Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan tayyiban kama amar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, hamdan yang baili jalali wajhikal karim wa li azim sultan, wa nasta'inuhu bisabri wassalah ala albirri wattaqwa, wa nastaghfiruhu min jami'i dhunubi wal ma'asi, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Summa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Ikhwatal iman, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di Sayyidil Ayyam, di penghulu hari, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih berikan kita karunia yang begitu besar, kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kita. Coba kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat lain, saudara-saudara kita di Palestina yang tempat ibadahnya masjid, madrasah, sekolah, ya, tempat kesehatan, rumah sakit dan sebagainya dihancurkan. Alhamdulillah kita hidup di bumi Allah Indonesia ini, terutama di Bekasi ini, dengan kelebihan dan kekurangannya, kita dimudahkan, diringankan langkah kita untuk hadir di sini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, dalam rangka
meningkatkan amal soleh kita, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai modal kita menghadap Allah Rabbul Jalil kelak di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari tidak ada manfaatnya harta benda kita, aksesoris dunia kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang bersih, dengan membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, ya, kita diciptakan oleh Allah adalah tujuannya adalah untuk beribadah dalam dimensi yang sangat luas. Makanya hablum minallah, hablum minan nas. Ibadah yang mungkin sifatnya ritual atau termasuk sosial, yang hubungannya vertikal, yang langsung dengan Allah, maupun yang hubungan dengan sesama manusia. Karena manusia ini adalah makhluk zon politik, makhluk sosial. Makanya sebagai bukti rasa iman kepada Allah dan hari kiamat, salah satu hadis yang disampaikan oleh dalam sebuah hadis oleh Rasulullah adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia menghormati tetangga. Nah, tetangga ini termasuk kita bersosial, bermuamalah, berinteraksi. Ini adalah disebut hablum minan nas, hubungan kita secara horizontal. Dan ini termasuk ibadah. Jadi sebenarnya segala dimensi kehidupan kita, baik ritual maupun non ritual, termasuk muamalah, termasuk ya dalam hal ini bermuamalah kepada orang tua, saudara, tamu, termasuk tetangga, itu adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman bukan hanya sekedar ya, makanya dalam sebuah ya, ada ulama yang membuat karya buku yaitu Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Iman yang paling tinggi apa? Qaulu la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu seseorang yang mengambil ya sesuatu yang berbahaya, apakah duri atau paku di jalan, itu termasuk orang masih punya iman. Nah, termasuk dalam hal ini adalah menghormati tetangga. Betapa pentingnya tetangga ini, banyak hadis-hadis yang tentang itu. Bahkan ketika Aisyah menyampaikan, Aisyah radhiyallahu anha, mazala Jibril yusini biljar. Jadi kata Rasulullah, sampai malaikat Jibril itu menasihati atau menjadikan supaya berbuat baik kepada tetangga, hatta dzanantu annahu sayuwarith, sampai seakan-akan dianggap termasuk bagian dari ahli waris. Betapa pentingnya keluarga. Makanya kita ini dalam kehidupan sosial, termasuk kehidupan bertetangga ini adalah ya termasuk dalam ini bertetangga, termasuk berbangsa, bernegara. Ini adalah bagian dari keimanan. Ini adalah bagian dari ibadah. Jadi ibadah ini ritual, termasuk salat, zakat, puasa, haji, termasuk bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga. Dan dalam kehidupan ini ada namanya hak dan kewajiban. Di mana-mana ada namanya al-hukuk, al-wajibat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Bagaimana kita termasuk punya hak terhadap tetangga, bagaimana kita termasuk punya kewajiban kepada tetangga. Bahkan ketika ya, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu, ayat Abu Dzar itu pernah dinasihat, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'khir. Jadi kalau kalian itu masak, ya memasak, apabila kita itu memasak mungkin ayam atau apa, fa'khir maraqahu, maka perbanyak itu kuahnya. Kenapa kita disuruh perbanyak? Supaya apa? Walaupun nggak dapat, intinya minimal itu dapat rasanya, bukan hanya sekedar ketika kita mendapatkan kenikmatan, tapi hanya dapat
pamerannya saja. Ini menggambarkan betapa pentingnya makanya kehidupan dalam kehidupan bertetangga dalam hal ini termasuk bagian dari iman seseorang. Makanya fal yukrim jaro ini sebenarnya ayat hadis ini panjang. Fal yukrim dhaifau termasuk menghormati tamu, termasuk dalam hal ini adalah menghormati tetangga. Kenapa ini tetangga penting? Karena bagian dari sebuah peradaban itu adalah berbagi-bagi. Ada keluarga, jadi aturan-aturan atau mungkin dalam hal ini adalah satuan-satuan susunan dari keluarga kemudian buat tetangga. Bahkan dalam hadis tetangga itu paling enggak 40 di sekitar rumah kita. Tetapi walaupun sekarang memang di wilayah kadang-kadang di depan kita bukan rukun tetangga kita, tapi pada hakikatnya secara kedekatan. Dalam hal ini ulama berpendapat, jadi termasuk yang dinamakan tetangga paling enggak itu 40 rumah yang dekat dengan pintu kita, dengan rumah kita itu adalah tetangga. Walaupun sekarang tidak harus begitu ya, tapi paling tidak yang dekat minimal ya tetangga kita lah. Termasuk bagaimana dengan kehidupan bukan hanya dengan antar sesama agama atau antar iman, tetapi bagaimana ketika tetangga kita bahkan termasuk kalau bukan Islam pun atau non Muslim kita juga harus tetap menghargai. Ada hak dan kewajiban bukan hanya sesama muslim, tetapi kita selama tidak mengganggu, selama tidak kemudian merintangi, selama tentu kita punya kewajiban bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi termasuk non muslim. Yang terpenting adalah baik. Jadi dalam amalah itu nggak masalah. Rasulullah SAW hadirin ma'asyiral muslimin dalam jalan Jum'ah hafizakumullah, termasuk bagaimana bermuamalah, termasuk bukannya bertetangga ketika berjual beli, bermuamalah, termasuk dengan apa? Ketika Rasulullah butuh sesuatu sampai menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Jadi bermuamalah termasuk dengan apalagi dengan tetangga, apalagi di tetangga itu. Jadi kita berbuat baik adalah berbuat baik terhadap keluarga, wajari beljum, dan termasuk keluarga itu termasuk tetangga dekat dan termasuk tetangga jauh, tapi minimal kita. Makanya ketika kita punya sesuatu paling tidak makan. Tadi ajaran Rasulullah ketika kita mendapatkan kenikmatan saja minimal berbagi. Kalau nggak bisa jangan sampai kita tunjukkan. Sudah kita nggak bisa menunjukkan tapi kita malah pamer, ini berarti malah mungkin secara hukum tidak menyalahi, tetapi secara etika, secara adab. Makanya dalam Islam itu dibangun. Dalam Islam itu kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya bagaimana kita itu ada hak dan kewajiban. Namanya dalam kehidupan, termasuk dalam rumah tangga, termasuk dalam tetangga. Makanya sahabat kemudian tadi dalam Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Abu Hurairah itu mengatakan, Mazala Jibril yusini. Jibril itu sampai mewanti-wanti untuk supaya berbuat baik terhadap tetangga, sampai Rasulullah itu mengira hatta dzanantu annahu seakan-akan saking dekatnya itu seakan-akan mendapatkan ahli waris. Betapa memang tetangga itu luar biasa. Ketika ada kesenangan kita ikut berbagi, ketika ada kesusahan ikut berbagi. Bukan hanya susah, ketika hanya susah kita hanya baru lapor, baru menghabarkan, tetapi begitu kita senang kita lupakan. Ya walaupun sebenarnya tidak ada salah dan benarnya, tetapi kita sebagai seorang Islam, inilah yang paling tidak dari hadis tadi itu mencerminkan. Maka termasuk orang yang berbuat baik atau dalam hal ini bahkan menghormati tetangga, itu termasuk adalah bagian dari iman. Bukan hanya iman kepada Allah, tetapi iman terhadap hari kiamat. Jadi orang yang masih punya iman itu dengan tetangga itu hati-hati. Kalau bisa juga bagaimana kalaupun ada konflik, namanya kita itu bermuamalah, namanya kita itu bermasyarakat, berinteraksi. Ya ada dinamika, kadang-kadang mungkin ada gesekan, kadang itu biasa. Tetapi itu harus segera diperbaiki, jangan lama-lama. Termasuk bagaimana seorang antara suami istri. Kalau bisa yang kemudian ketika ada konflik, kemudian ada ketidakharmonisan, itu kalau bisa 3 hari harus sudah baik lagi. Apalagi kita sebagai jamaah masjid yang tiap hari ketemu, mungkin biasa dalam dinamika kehidupan ada kadang-kadang clash,
Ada yang kadang-kadang kemudian mungkin tidak sepaham, tidak sependapat. Ini jangan disimpan bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi cukup apa solusinya ya, sehingga bagaimana bisa mendamaikan asul khair. Jadi perdamaian, kebaikan, kita cari titik tengahnya, kita cari solusinya, itulah yang terbaik. Dan mudah-mudahan inilah yang bagian dari bawah kita ini bukan hidup sendirian, tetapi hidup bersosial. Aina ma tuqifu illa bihablin minallah hablin minas duribat alaihim dzillah aina ma tuqifu. Kita itu akan ditimpa kehinaan, kesusahan kalau kita itu tidak pandai berhubungan dengan Allah, termasuk dalam hal ini adalah berhubungan dengan sesama manusia. Dalam hal ini adalah khususnya itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah untuk bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan dalam kehidupan, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya untuk senantiasa beribadah dalam hatinya, bermuamalah dengan tetangga, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kelapangan hati untuk menerima kekurangan, untuk saling memahami, sehingga kita diberikan oleh Allah hidayah, taufik dan inayahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li muslimin wa muslimat innahu ghafurur rahim.